Masih bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan kita masih membahas tentang tiada beban di luar kesanggupan bersama dengan Bunda Hirati. Kita lanjut lagi nih Bunda ya, karena ini memang bahasannya alhamdulillah bisa sangat memberikan insight pencerahan bagi kita gitu ya, yang dimaksud di dalam syariat ini seperti apa. Silakan Bunda dilanjut dulu deh sebelum nanti kita sampai di segmen pemungkas mungkin langsung masuk ke contoh konkret gitu ya Bunda ya. Iya, Bunda kan tidak bercerita, maksudnya tidak menjelaskan tentang fikihnya ya, tapi lebih kepada bahwasanya kita itu tidak ada beban di luar kesanggupan kita. Jadi kalau Allah memberikan kita perintah berupa syariat-syariat, itu di luar tidak ada yang di luar kemampuan, semuanya pasti mampu gitu loh. Tadi dua yang dijelaskan, yaitu apa yang sifatnya perintah gitu ya, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu adalah syariat yang itu pasti ada manfaatnya buat kita, itu pasti baik buat kita gitu ya. Nah, persoalannya orang itu kadang melakukannya tidak sesuai dengan tidak sempurna gitu loh. Allah sudah katakan Allah memaafkan. Allah memaafkan. Jadi tidak akan misalnya sakit sholatnya, kalau kamu sakit wajib berdiri gitu ya. Ya gimana dong gitu kan. Dalam kondisi sakit berdiri, Allah kasih keringanan, duduk ya nggak bisa duduk ya bari gitu ya. Sampai segitunya. Termasuk puasa diganti hari yang lain gitu ya. Haji juga sesuai dengan kondisi, tidak hanya ada uang ya, kesehatan, keamanan dan seterusnya. Itu adalah perintah syariat yang tiada diberikan oleh Allah, dibebankan, itu di luar kesanggupan, pasti sanggup. Itu perintah. Tapi kalau larangan tadi adalah tidak ada kata-kata itu di luar kesanggupan tuh, aduh saya nggak sanggup, nggak bisa. Kalau larangan itu harus mau, sifatnya mau, tinggalkan. Kalau bahasa tazkiyatun nafs itu adalah mujahadah, sungguh-sungguh melawan nafsu. Itu kan nafsu. Itu kan nafsu. Jangan mabok. Aduh itu mah saya nggak sanggup, kalau saya itu ninggalin mabok itu nggak bisa. Harus bisa ninggalkan mabok gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang adalah beban yang kedua. Tadi dalam bentuk perintah ya. Sekarang yang kedua bebannya adalah datangnya ujian keburukan dalam hidup. Ya, ujian keburukan, musibah, bencana gitu ya. Kalau kita mau lihat, membuka mata ini kita, zohir kita, mata batin kita, coba lihat di berbagai belahan daerah dunia atau apapun gitu ya, itu begitu banyak musibah-musibah, banyak sekali musibah-musibah. Seperti pernah suatu ketika ya, ada orang lewat, saya lagi duduk, ada orang lewat gitu, Bu, saya mau jual gamis Bu, buat berobat ayah saya, katanya. Dia bawa gamis 1 biji dikresek gitu. Saya mau jual gamis Bu, buat berobat ayah saya. Sakit apa ayahnya? Sakit TBC. Saya lihat dari kaki sampai atas itu orangnya memang dekil gitu ya. Dia jalan jauh gitu ya. Oh gitu. Terus betapa dia itu punya istilahnya ujian kan, ujian buruk. Ayahnya sakit, dia nggak punya pekerjaan gitu ya, uang nggak ada. Nah, tapi kebanyakan orang itu kadang nggak kuat dan dia bunuh diri. Kan kita tidak sedikit ya orang itu bunuh diri karena apa? Karena beban-beban hidup. Faktor ekonomi, kemudian faktor disakiti, dizolimi. Dia merasa aduh berat banget. Itu begitu banyak orang mengeluh beban hidupnya gitu. Kalau memang Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya, kenapa mereka bunuh diri? Kan itu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah karena tipisnya keyakinan mereka kepada Allah. Tipisnya keyakinan mereka, di dalam keyakinan itu adalah pengharapan kepada Allah. Dia tidak meyakini Allah itu bersamanya, akan menolongnya. Dia salah menyandarkan hatinya bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk, kepada dunia. Padahal Allah dekat bersamanya. Inilah yang membuat seseorang ya sudahlah, daripada hidup begini menderita, mendingan saya mati aja gitu. Dia bunuh diri gitu ya. Padahal dia pikir itu menenangkan dia gitu. Itu kan bicaranya tentang keyakinan dia. Tidak ada satupun orang hari ini yang sukses, yang bisa hidupnya lebih baik, itu dia pasti melewati yang namanya apa?
penderitaan, dia melewati masa-masa kesulitan, tapi mereka bisa melalui itu gitulah. Nah, jadi yang kedua ini adalah beban musibah, beban yang masalah, beban segala sesuatu yang sangat tidak enak dalam hidupnya, itu pasti dia kuat. Allah sudah mengukur gitu. Tapi ini kan banyak gak diyakini teh. Duh, bertubi-tubi berat banget gitu ya. Ada orang yang cuci darah seminggu 3 kali. Ada orang yang untuk makan aja dia nggak ada. Harus berat lah gitu ya. Kemudian banyak sekali sehingga dia tuh putus asa itu tadi. Putus harapan dengan Allah. Tipisnya keyakinan dia dan harapan dia kepada Allah. Dia katakan, ya sudahlah kalau kayak gini mah capek saya mah. Padahal itu dia tuh mampu gitu loh. Mampu. Nah, dan dia lupa bahwasanya beban yang Allah berikan kepada dia sebagai ujian itu Allah menginginkan dia itu keyakinannya itu bertambah. Coba kita perhatikan orang-orang yang mendapat ujian dalam hidupnya, orang-orang yang diuji berat dalam hidupnya, setelah dia melewati masa-masa sulit itu, lihat keyakinannya. Pasti berubah. Mungkin Teteh juga pernah mengalami, kita semua pernah mengalami di mana kita pernah merasakan betapa di titik-titik sulit. Setelah kita melewati itu, kita punya yang namanya keyakinan yang kuat kepada Allah. Oh, ternyata Allah ada. Malah di sana kita, ya Allah, alhamdulillah, Allah maha baik gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Allah menginginkan kita itu kan kita tuh dekat dengan Allah. Kita selama ini kan selalu jauh dari Allah. Ya, jadi beban-beban itu sebetulnya di luar, memang Allah akan mampukan kita, dan buahnya adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga kita juga dibersihkan dosa-dosa kita, dan kemudian adalah derajat kita dinaikkan. Jadi beban-beban itu kan dikatakan tidak suka. Hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW kan bersabda begini. Yang intinya adalah jika Allah menghendaki kedudukan seorang hamba tinggi di sisinya, tetapi amalnya tidak bisa menjangkau kedudukan itu, maka Allah berikan yang dia tidak suka dalam hidupnya. Berarti maknanya apa tidak suka? Beban kan? Beban-beban. Kita kan nggak suka ada beban. Tapi kalau kita bisa melewati masa-masa itu, dan kita bisa bersabar, kita ridho, maka derajat kita akan naik. Nah, mau nggak sih kita berpikirnya ke sana? Jadi tidak ada Allah kasih beban berat-berat, Allah sudah ngukur. Cuman tingkat keyakinan kita tuh masih tipis. Itu yang membuat kita kadang merasa ini di luar kemampuan saya gitu. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah Bunda. Ini ilmunya benar-benar sangat memberikan pencerahan kepada kita. Semoga bagi kita yang saat ini tengah merasakan ujian, kesulitan ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah memandangnya untuk bisa melewatinya, naik tingkat, lulus gitu ya, dan berharap benar-benar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti lanjut lagi ya Bunda ya. Dan sahabat MKTV, kita masih punya satu segmen pemungkas berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami, kita akan kembali selepas beberapa informasi dari relasi yang berikut ini.